Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Olin. Di sini saya akan mereview materi pada pertemuan 13 yang telah disampaikan oleh Ibu Ika Darmika SHMH. Pada pertemuan ke-13 ini membahas mengenai presentasi per kelompok. Yang pertama itu presentasi kelompok 1 dengan judul berlakunya undang-undang pidana menurut tempat terhadap tindak pidana pembunuhan oleh warga negara asing atau WNA ya. Pembahasan yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut dengan monstrafrecht, lalu dalam bahasa Inggris disebut dengan criminal age. Lalu Profesor Mulyatno menyatakan strafbarvarecht itu sama dengan perbuatan pidana. Lalu Profesor Sudarto mengatakan strafbarvarecht itu tindak pidana dan Utrecht menyatakan strafbarvarecht itu menyatakan peristiwa pidana. Yang kedua itu unsur-unsur tindak pidana. Apakah warga negara asing itu memenuhi unsur-unsur tindak pidana? Unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua. Yang pertama itu unsur objektif. Di luar dari perlakuan terdiri dari pertama perbautan atau kelakuan. Yang kedua, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Yang ketiga, unsur melawan hukum. Yang keempat, unsur lain yang memutuskan sifat tindak pidana. Yang kelima, unsur yang memberatkan. Yang keenam, unsur tambahan yang memutuskan tindak pidana. Poin kedua yaitu unsur subjektif di dalam diri pelaku, yaitu kesengajaan, kealfaan, niat dengan rencana terlebih dahulu. Dan yang terakhir yaitu perasaan takut. Misalnya, warga negara dikenakan pasal 340 KUHP, ruang lingkup berlakunya undang-undang pidana suatu negara diatur dalam pasal 2 yang berbunyi hukum yang hidup dalam masyarakat bagaimana dimaksud pada ayat 1 berlakunya dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam undang-undang dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, hak asasi manusia dan asas-asas hukum yang diakui masyarakat. Nah, asas-asas berlakunya undang-undang pidana menurut tempat. Asas teritorial atau Begensel atau Landsbenggeldes. Asas kebangsaan atau nasionalis Beggeldes atau asas perlindungan. Menurut Prof. Saiman, berlakunya asas ini didasarkan pada asas kedaulatan suatu negara. Yang kelima yaitu pengecualian yang diakui dalam hubungan antar bangsa. Setiap undang-undang pidana negara maupun di dunia wajib menghormati proses hukum antar bangsa yang telah diakui secara umum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan 13. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.